Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, silakan. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu cek dulu kehadiran ya. Oke. Alen Hamid. Hadir Bu. Fadil Usman. Hadir Bu. Farhat Usman. Ismail Lukun. Hadir Bu. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa hadir semua ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, tapi kita akan merefresh kembali atau mengingat-ingat kembali materi kemarin ya. Oke, materi kemarin kita itu mempelajari tentang Akidah. Nah, kita memang sudah mempelajari itu materi tentang akikah. Ayo, siapa yang masih ingat apa sih itu akikah? Ayo siapa? Ya. Oke, silakan. Akikah adalah penyembelihan hewan pada hari ke-7 dari kelahiran anak sebagai rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Nah, bagus ya. Benar, akikah itu adalah penyembelihan hewan pada hari ke-7 dari kelahiran anak sebagai tanda rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Ya, bagus ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Pertama, kita dapat mengetahui pengertian dari kurban. Yang kedua, kita dapat mengetahui hukum kurban. Dan yang ketiga, itu kita dapat mengetahui syarat-syarat berkurban. Serta kita dapat melafalkan ayat yang berkaitan dengan perintah berkurban ya. Oke, sebelum masuk pembelajaran, adik-adik itu mengamati gambar yang saya akan tampilkan ya. Adik-adik silakan mengamati gambar ini ya. Saya beri waktu itu 3 detik. Silakan. Setelah mengamati gambar ini, menurut adik-adik, gambar ini adalah kegiatan apa? Berkurban. Ya, kegiatan Berkurban. Apakah adik-adik pernah melakukan kegiatan ini? Tidak. Ya, belum pernah ya. Ya. Nah, biasanya seseorang melakukan kegiatan ini kapan? Ya, pada hari raya Idul Adha. atau yang sering kita tahu itu hari raya Haji ya. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran dengan memutar materi penjelasan pembelajaran di speaker ya. Jadi, tugas adik-adik yaitu adik-adik akan menyimak materi yang diputar di speaker, kemudian adik-adik akan membuat catatan-catatan kecil di buku adik-adik ya. Tulislah yang berkaitan dengan materi yang adik-adik dengar. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, saya putar materi pembelajarannya. Silakan disimak dan konsentrasi. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Kali ini adalah ibadah kurban. Tentu kalian semua sudah pernah melihat proses penyembelihan hewan kurban dong. Nah, langsung saja pada bab ini kita akan mempelajari tentang ibadah kurban, di antaranya 1. Pengertian hukum dan syarat kurban. 2. Waktu, tempat, dan hewan yang diperbolehkan untuk dikurban. Dan yang ketiga, pembagian daging kurban, tata cara melaksanakan kurban, sunnah-sunnah menyembelih kurban, dan apa saja hikmah berkurban.
Baik, kita mulai dari pengertian kurban. Kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab qarabah yang artinya dekat. Sedangkan secara istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha atau yang sering kita tahu itu hari raya haji dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hukum kurban. Melaksanakan kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan dan mendekati wajib bagi mereka yang memenuhi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Kautsar ayat kedua yaitu washolli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selanjutnya syarat-syarat berkurban yaitu beragama Islam, kedua balik dan berakal, ketiga merdeka, maksudnya bukan budak atau hamba sahaya, dan terakhir mampu untuk berkurban. Bagaimana? Setelah mendengar penjelasan tadi, apa judul dari penjelasan tadi? Ibadah kurban. Nah, dengan mendengar penjelasan tadi, kita dapat mengetahui pertama pengertian kurban, kedua hukum kurban, dan yang ketiga yaitu syarat-syarat berkurban ya. Oke, sebelum melanjut ke aktivitas selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, silakan Ismail. Apa perbedaan akikah dan kurban? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ismail? Ada, Bu. Oke, silakan. Akikah adalah penyembelihan hewan pada hari ke-7 dari kelahiran anak sebagai tanda rasa syukur atas kelahiran anak, sedangkan kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah bagus ya jawaban dari Nurlaila Ses. Oke, kita ulangi secara bersama-sama ya. Akikah adalah penyembelihan hewan pada hari ke-7 dari kelahiran anak sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. Sedangkan kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 dan 13 Zulhijjah yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah bagus ya? Kan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Tugas adik-adik yaitu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini ya. Oke, saya bagikan ya. Ini tugas kelompok. Oke, ini tugas kelompok 1. Setiap kelompok itu mempresentasikan hasil kerja dari setiap kelompok ya, dari kelompoknya masing-masing. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Oke, dipersilakan. Terima kasih, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya yaitu pengertian kurban. Kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab qarabah yang artinya dekat, sedangkan secara istilah kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya akan
mempresentasikan hasil dari kelompok saya, yaitu tulislah dalil Al-Quran yang berkaitan dengan kurban beserta artinya. Fasholli lirabbika wanhar, artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nomor 2 yaitu jelaskan hukum berkurban. Laksanakan kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan dengan mendekati wajib bagi mereka yang memenuhi. Akan mempresentasikan syarat-syarat berkurban sebagai berikut. A. Islam. B. Balik dan berakal. C. Merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. D. Mampu untuk berkurban. Oke, terima kasih. Adik-adik sudah mempresentasikan hasil tugas kalian dengan sangat baik. Dan penyampaian dalam mempresentasikan itu sangat luar biasa ya. Oke, kita tepuk tangan. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu yang berkaitan dengan ibadah kurban. Pertama, pengertian kurban. Kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu qaraba yang arti. Oke, selanjutnya yaitu hukum kurban. Melaksanakan kurban hukumnya sunnah atau sunnah yang sangat dianjurkan dan mendekati wajib bagi mereka yang memenuhi. Oke, sedangkan syarat-syarat berkurban sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Dan yang ketiga, bukan budak atau hamba sahaya. Dan yang terakhir, mampu untuk berbuat. Oke, setelah ini saya akan membagikan lembar kerja individu atau LKPD secara individu ya, untuk mengevaluasi seberapa pemahaman adik-adik terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Apakah adik-adik sudah siap? Siap! Ya, saya akan bagikan LKPD, kemudian kerjakan secara individu dengan penuh percaya diri ya. Ya. Pada pembelajaran hari ini sudah kita lalui dari awal hingga akhir dengan sangat-sangat luar biasa. Terima kasih ya. Nah, pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas secara detail tentang waktu, tempat, dan hewan yang diperbolehkan untuk berkurban. Nanti tugas adik-adik yaitu mempelajari materi tersebut di rumah ya. Agar pertemuan berikut sudah bisa memahami ya. Oke, demikian pertemuan hari ini. Marilah sama-sama kita melafalkan hamdalah